Sebelum dikenal sebagai salah satu YouTuber sukses dengan kekayaan berlimpah, hidup Reza Arab tidaklah mulus. Ada perjuangan, tangisan, dan kepedihan yang mungkin belum kamu ketahui. Reza Arab lahir di Jakarta 15 Oktober 1987 dengan nama asli Muhammad Reza Octavian. Sedangkan Arab sendiri merupakan panggilannya saat masih kecil. Reza Arab terlahir secara prematur saat kandungan sang ibu 7 bulan. Disebutkan bahwa berat badannya saat itu hanya 0,8 kg dengan ukuran seperti botol air mineral. Kondisi ini membuat Reza punya jantung yang lemah. Ya pokoknya gue tuh lahir 7 bulan prematur. Terus akhirnya karena 7 bulan ya jantung gue lemah parah. Kayak lari sedikit muntah, ketawa sedikit muntah, sampah lah. Pokoknya nggak layak hidup lah pokoknya teh. Reza Arab sebenarnya lahir dari keluarga yang kaya raya. Sang ayah adalah pengusaha kapas dan memiliki pabrik di Tangerang dan Swiss. Sementara sang ibu berprofesi sebagai pengajar tari salsa. Namun kedua orang tuanya bercerai. Reza kemudian tinggal dengan sang ibu. Reza jarang sekali bertemu sang ayah. Hidupnya banyak dihabiskan dengan sang ibu. Bahkan saat ibunya bekerja, Reza pun terpaksa ikut dibawa. Sang ayah sendiri meninggal pada 2015 lalu dan meninggalkan warisan yang cukup melimpah. Namun Reza menolak untuk menerimanya. Sejak kecil Reza sudah suka main game. Tapi fakta uniknya, hobi ini tak pernah dilarang oleh sang ibu karena nilainya di sekolah memuaskan. Gue tuh dari TK sampai SMP tuh gue anak berprestasi pisan sih ya. Sumpah dah berprestasi pisan. Ranking gue tuh selalu 3 besar, 5 besar, 3 besar, 5 besar. IQ gue teh tinggi ya. SMA brutal pisan ngerokok. Pada usia 9 tahun, Reza mengalami kejadian yang tak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Setelah merayakan ulang tahun, malam harinya ia jatuh sakit. Dari yang awalnya demam, kemudian makin parah hingga menggigil hebat. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan diketahui penyakit jantungnya kumat. Waktu umur 9 tahun itu tuh gue kena komplikasi 4 penyakit. Jantung gue kumat, tekanan darah rendah, lambung gue bocor karena muntah mulu, dan demam berdarah. And then masuk rumah sakit, ya intinya bla bla bla. Terus ya udah gue lewat, terus gue bangun 12 jam kemudian. Sejak saat itu ia mengaku sering kali mendapat visual ke masa depan. Paling gue yes, I got a visual for apa ya, kejadian yang belum terjadi gitu. Tapi buat yang buruk doang. Iya, jadi untuk apa ya, untuk keamanan gue atau orang yang gue sayang itu akan. Oh gitu. Oke itu mau ke tempatnya nenek gue di Jawa Tengah. Terus satu keluarga kan sewa satu mobil kayak travel gitu. Nah udah hari mau berangkat, gue teh nggak mau berangkat. Gue teh bener-bener nggak mau berangkat. I don't know why. Gue nggak mau berangkat. Gue bilang akhirnya beribut sama nyokap, terus nggak jadi cabut. Travelnya kecelakaan. Bener-bener travel yang itu. Ya gitu kayak gitu-gitu. Tapi nggak enaknya capek banget. Kalau udah melihat sesuatu itu tuh nggak enak banget. Apalagi kalau bener-bener clear di depan mata lu, orang kesetrum sampai hangus, itu kayak itu nggak enak banget. Saat Reza SMP, kondisi ekonomi ibunya menurun. Sang ibu pun memutuskan untuk pindah ke rumah nenek Reza. Hanya saja Reza menolak untuk pindah keluar Jakarta. Di masa inilah Reza mencari uang dengan segala jenis pekerjaan. Ya untuk nyari uang dan bertahan hidup. Karena gue dari SMP di Jakarta, terus udah sendirian, terus udah ya buat jajan, makan. Gue jaga warnet, jual kosmetik. Kalau sebut merek Oriflame. Gue jual, masih inget, ke Tante Afung. Gue jual terus ngojek, pinjam motor teman gue, terus ya udah ngojek 10.000 buat makan. Ya gitu-gitu. Jaga warnet ya buat bertahan hidup aja. Tapi karena gue suka main game juga, kan main game gratis kalau jaga warnet. Bekerja sebagai penjaga warnet membuat Reza melek akan perkembangan internet. Pada 2011, ia membuat channel YouTube yang terinspirasi oleh idolanya PewDiePie. Sejak saat itu, channelnya terus berkembang hingga menembus 1 juta subscriber pada tahun 2017. Pada 2018, Reza melakukan hal yang mengejutkan banyak pihak.
ia memutuskan untuk memberikan channel YouTube miliknya pada Rumah Anyo, lembaga non-profit untuk anak-anak penderita kanker. Jadi kanker tuh lu ditanggung sama BPJS gitu, ditanggung sama pemerintah, tapi itu cuman perawatannya aja, pengobatannya tuh enggak gitu. Tapi kan pemerintah nggak mikir, emang yang sakit cuma di Jakarta, sedangkan yang punya rumah sakit untuk capable untuk menangani itu kan di Jakarta, Darmais salah satunya kan. Jadi kalau yang di luar kota ya mereka mesti ke Jakarta toh. Biaya toh, biaya dari mana? Pemerintah mah nanggung enggak. Jadi cuman perawatannya aja, pengobatannya juga nggak dibayarin. Selang 2 bulan, Reza membuat channel YouTube baru yang diberi nama YB yang kini sudah dapat 2,19 juta subscriber. Reza juga dikenal publik lewat Weird Genius bersama Eka Gustiwana dan Gerard Liu. Dibentuk sejak tahun 2016, mereka telah menorehkan berbagai prestasi, mulai dari lagu Lati yang viral hingga ke mancanegara, hingga diundang tampil ke berbagai acara termasuk Tomorrowland 2022 di Belgia. Reza sendiri sebenarnya mengakui bahwa dirinya tidak punya bakat musik, tapi tugasnya tak kalah penting, mulai dari research, menulis lagu, mengarahkan, hingga promosi. Di bidang e-sport, Reza punya tim yang diberi nama We Against the World atau WOW yang dibentuknya pada tahun 2018. Selain itu, Reza juga sudah merambah dunia bisnis di bidang kuliner, clothing, bar, hingga beach club. Pada tahun 2019, ia juga resmi jadi artis pertama yang dikontrak sekaligus co-owner dari Gush Cloud. Gush Cloud sendiri adalah anak perusahaan YG Entertainment, agensi yang menaungi Big Bang hingga Blackpink. Soal asmara, Reza telah melabuhkan hatinya pada Wendy Walters pada awal 2021. Keduanya menikah di Bali dengan suasana yang mewah. Setelah menikah, pasangan ini mengaku ingin mengadopsi anak. Hingga kini, Reza dikenal sebagai musisi, content creator, streamer, hingga pengusaha.